Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Janjinya jam 8 Ustaz Selamat. Molor setengah 10. Apa Bram berkotak Pak? Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah syukra ala ni'amin hudatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil wadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa talyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar عددا عن الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن آمين يا رب العالمين. أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warasatul anbiya, para habaib, para alim, para ulama, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap para wali murid, wali santri, wabil khusus aku bin Zikri Al-Habib Yusuf bin Umar bin Yahya bin Abdullah bin Husain As-Sekam beserta para habaib yang lain. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, dan kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat amin ya rabbal. Dan tanpa segenap para kiai, para alim, para ulama, khusus bin Zikri, sahibul fadilah, sahibul majlis, sahibul ma'had, al-ustaz Kiai Selamat, dan tak lupa Rais Surya NU dan juga Ketua MUI Tuk Dana dan Ustaz Santok dan serta para asatidz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tak mengurangi rasa hormat, takdim dan cinta saya kepada antum semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, dan kita semuanya mendapatkan berkah ilmunya yang manfaat dunia akhirat amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat pecinta Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita, istiqamahnya kita menghadiri majlis-majlis yang insyaallah penuh berkah, majlis salawat, majlis maulid, majlis ta'lim, wabil khusus dalam rangka peringatan Al-Isra wal Mi'raj, mukjizat terbesar yang didapat Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan tak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah, dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah dunia akhirat, khususnya di bulan Rajab dan Sya'ban mendapatkan berkah berlipat ganda, dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh taat, penuh iman amin ya rabbal. Alhamdulillah, peringatan Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan suatu haflah, suatu acara, suatu apresiasi, suatu inspirasi, suatu ungkapan rasa terima kasih
dan hati yang senang gembira atas apa yang sudah didapati, diraih daripada segala kemuliaan yang didapati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya khaira man yammama al-afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mudunil ainukir rusumi wa man huwa al-ayatul kubra li mu'tadirin wa man huwa an-ni'matul uzma li mughtanimi saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi jajin minad dulami wa bittatarqa ila annilta manzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa rusul taqdima mahtumin ala khadami wa anta tahtarikus sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami hatta idza lam tada' syahwan limustabiqin minad dunubi wala markan limustanimi khafatta kulla maqamin bil idabati idnu dita bil raf'i mithla al mufradil alami kaima tafuza biwasrin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muktatimi fahuzza kulla fakharin ghaira mushtarakin wa jussa kulla maqamin ghaira muzzahami wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma wulita min ni'ami bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngerti ini? Cukup ya? Rasulullah Pak, Rasulullah itu makhluk yang paling mulia dan Rasulullah tidak pernah menghina, Rasulullah tidak pernah merendahkan, Rasulullah tidak pernah mengejek, mencaci, memaki bahkan kepada musuhnya. Tapi dengan adanya kemuliaan yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi, maka yang lain kemudian menjadi rendah dan hina di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad menggambarkan, mengilustrasikan daripada psikologis bentuk kejiwaan seorang murid di hadapan guru. Amutu wa ahya ala hubbikum adulli ladaikum wa izzi bikum. Aku rindah, aku hina di hadapanmu, tapi aku mulia, aku bangga denganmu wahai guru. Dan kalau seorang murid di hadapan gurunya merasa hina, rendah, bukan apa-apa, la syai'. Kenapa? Karena di hadapan guru bahar minal ilm, lautan daripada ilmu. Tapi wa izzi bikum, menjadi mulia, menjadi bangga tatkala dinisbatkan kepada guru yang mulia tersebut. Begitupun juga dengan kita, bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan kedudukan yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling sempurna yang diraih oleh Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita semuanya menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ada tapinya. Ini langsung gigi 5 karena wis bengi. Kalau mau mukadimah panjang kali lebar, nggak mari-mari sampai subuh teler. Bushra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita dapat kabar gembira oleh yang dibawa oleh Nabi dari healingnya, travelingnya, ngelencernya, jalan-jalannya.
bukan dari mana ke mana, melainkan dari bumi menembus Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu diisyaratkan pohon yang besar. Ulama juga mentafsirkan yang dimaksud muntahal ilm. Sidratul Muntaha itu puncak ilmu pengetahuan makhluk. Lebih daripada itu, satu pun makhluk tidak mengetahui kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Wa billahi Sidratul Muntaha itu puncak dari seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah dari ruang dan waktu, yang bisa menembus. Satu-satunya makhluk hanyalah Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa anta tasarikus sab'at tibaqa bihim. Itu langit demi langit, dimensi demi dimensi, yang kata para ilmuwan kalau ditembus melalui perjalanan umum normalnya manusia dengan kecepatan surya atau super cepat, itu mungkin bisa ditembus jutaan tahun. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Rasulullah melakukan perjalanan itu yang tadi dibacakan oleh qarid kita, yang alhamdulillah wa syukrulillah, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, penuh taat, suaranya merdu, suaranya luar biasa, membuat yang mendengarkan menjadi khusyuk. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan berkat Al-Quran, amin ya rabbal. Allah mengawali daripada perjalanan itu dengan kalimat subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan hambanya, alladzi asra bihi lailan, malam dan sedikit malam. Perjalanan Isra Mi'raj itu ditempuh oleh Nabi waktu bumi hanya lebih 10 menit atau 6 menit. Sebaliknya dari ada kehidupan Allah sebelum tempat tidur yang ditinggalkan oleh Nabi sebelumnya menjadi dingin. Misalnya kalau duduk lama itu bekas tidurnya hangat. Kalau berdiri insya Allah masih terasa hangatnya. Tapi kalau kemudian masih 10 menit mungkin sudah dingin kembali. Nabi Muhammad SAW dikembalikan dari Mi'raj, perjalanan yang jutaan tahun itu dalam waktu normal, kembali lagi ke bumi, ke tempat di mana beliau sebelumnya istirahat dan tidur. Itu sebelum bekas tempat tidurnya menjadi dingin kembali. Jadi waktu bumi hanya kurang lebih ditempuh 5 sampai 10 menit. Sampai Nabi Muhammad. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Mungkin sudah dingin kan, kecuali kalau dikasih kompor dulu mungkin agak panas. Nah itu ke tempat saya itu udah dingin 5 menit. Itu waktu normal umumnya yang dilakukan oleh makhluk, tapi tidak dengan Rasulullah SAW setelah perjalanan Isra Mi'raj. Oleh sebab itu Allah memulai perjalanan itu menceritakannya dengan kalimat subhana suci mu'jizat yang didapat oleh Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di mana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan semua daripada tanda-tanda kebesaran kekuasaan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sungguh dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Atau ulama juga menyimpulkan, menisbatkan as-sami' al-basir yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad, bukan cuma ruh, bukan mimpi, tapi Rasulullah betul-betul melakukan perjalanan itu yaqadatan, dalam keadaan terjaga, masih hidup di dunia dengan ruh dan jasadnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu
Kalau cuma ruh atau mimpi semuanya bisa, apalagi anak-anak kecil. Mimpi jadi Superman bisa, jadi Spiderman bisa, Iron Man bisa, permen yang lain juga bisa. Tapi kalau Isra Mi'raj ruh dan jasad hanyalah bisa dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini katanya ada ulama, ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada wali melakukan mi'raj. Bisa enggak? Bisa. Tapi tidak sama mi'rajnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mi'raj dalam tanda kutip bisa jadi hanya ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Dalam tanda kutip mungkin setengah sadar atau di dalam mimpinya. Karena banyak a'immah madzhabul arba'ah juga menyatakan mimpi berjumpa dengan Allah itu bisa. Maka itu juga termasuk bagian daripada mi'raj. Atau juga yang dimaksud as-salatu mi'rajul mu'min. Tatkala dia salat maka hakikatnya dia sedang mi'raj, melakukan komunikasi hubungan langsung dengan Allah subhanahu. Tapi sekali lagi bila dinisbatkan seperti persisnya Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tudrak wa lam turami, gak akan pernah bisa dijangkau, gak akan pernah bisa dilalui dan dilakukan kecuali satu-satunya makhluk hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena ini merupakan suatu mukjizat khusus untuk Nabi yang paling khusus, untuk junjungan kita Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, yang mana perjalanannya kalau mau diceritakan kalau mau diceritakan Bu secara detail, jangankan sampai subuh, sampai kiamat gak selesai cerita Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi. Maka kiranya pohon-pohon jadi pena, lautan jadi tinta untuk mencoba menjabarkan, menceritakan, mentafsiri, mensyarahi apa yang telah dialami oleh Nabi, khususnya tatkala perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka semuanya habis ceritanya, belum habis. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa tidak? Bagaimana tidak? Karena perjalanan ini menembus lintas ruang dan waktu, menembus langit demi langit, menembus seluruh dimensi, menembus seluruh alam. Nabi Muhammad masuk masa lalu, masuk masa yang akan datang, masuk ke dalam surga, melihat penghuni surga dan melihat nama-nama calon penghuni surga, masuk ke dalam api neraka, melihat nama-nama calon penghuni neraka. Semuanya dilalui, dijangkau oleh Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah melihat bagaimana mereka yang mendapatkan nikmat, begitu pun juga melihat bagaimana mereka yang mendapatkan azab daripada Allah subhanahu. Mahada ya Jibril, mahada ya Jibril. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi kepada junjungannya daripada penuntunnya, yaitu malaikat Jibril ala nabiyina wa alaihi wassalam, yang sebagai wahyu perantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diceritakan, wahai Nabi, ini adalah umatmu yang berat untuk melakukan sholat, maka kemudian mendapatkan siksa, kepalanya dipentungin terus oleh malaikat. Ini adalah umatmu yang tatkala mereka selalu meningkatkan yang lainnya untuk berbuat taat, tapi mereka justru melakukan maksiat. Ini adalah umatmu, banyak panjang kali lebar daripada cerita Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Adapun ayat Mi'rajnya seperti yang tadi dibaca di awal oleh qari kita, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa
demi bintang tatkala jatuh. Allah mengisyaratkan, mengkiaskan turunnya pulangnya Nabi dari Sidratul Muntaha, dari arsy-Nya kembali ke bumi seperti bintang yang jatuh penuh dengan cahaya untuk kembali ke bumi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzurratan fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma katabal fuadu ma ra'a. Sungguh apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW belum pernah dialami oleh satu makhluk pun. Bahkan malaikat Jibril yang menemaninya menjemputnya tatkala sudah nyampe Sidratul Muntaha, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wahai Nabi, sampai sini aku bisa mengantarkanmu. Sekarang engkau menghadap kepada Allah seorang diri. Sahibal alamin, beliau diibaratkan yang memiliki seluruh alam semesta, satu-satunya makhluk yang bisa langsung berjumpa dengan Allah, masih hidup di dunia, masih hidup di bumi, yaitu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, yang kemudian diabadikan, yang selalu kita baca di akhir salat at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatulillah. Salam pengagungan, penghormatan, penuh keberkahan untukmu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu dan rahmat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat penuh dengan berkah untukmu wahai Nabi. Maka Nabi enggak lupa, assalamu alayna wa ala ibadillah. Salam bagi kita semuanya ya Allah dan hamba-hamba yang saleh. Di atas ketinggian, di atas kemuliaan, di atas daripada seluruhnya apa yang dikatakan atas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Imam Yusuf An-Nabhani, ala raqsi hadzal qawli nahnu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta tilalihi ladaturi musanubi akhlaq wa ahmadu ala al-gurbi lam yu'mar bi khalqin ali. Di atas alam semesta ini Pak, terdapat sendalnya Nabi. Seluruh makhluk di bawah naungan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Ladaturi musanubi akhlaq wa ahmadu ala al-gurbi lam yu'mar bi khalqin ali. Nabi Musa tatkala berkomunikasi menjadi kalimullah, mendapat mukjizat istimewa, langsung bisa komunikasi dengan Allah di Bukit Tursina. Itu dapat perintah ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasi. Lepas kedua terompah sandalmu wahai Musa, engkau berada di lembah yang suci. Tapi Nabi Muhammad wa Ahmad alal hudi lam yu'mar bi khalqin ali. Tapi Nabi Muhammad di atas kedengkian menjulang tinggi tidak diperintah oleh Allah untuk melepas kedua sandalnya. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu sama sandal-sandalnya. Jangankan bahas Rasulullahnya, sandalnya itu lebih mulia dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah. Kita aja nggak bisa Pak, jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahas sandalnya saja sudah istimewa gitu. Apalagi bahas Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Jadi ini kemuliaan, derajat, keagungan, kesempurnaan yang betul-betul disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi walaupun demikian, Rasulullah nggak lupa dengan yang lain. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Disebut semuanya hamba Allah yang soleh. Bergemuruh itu malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila disambung dengan salat Ibrahim, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang paling afdal, salawat Ibrahimiyah, karena wafil riwayat yang mengajarkan langsung Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua, karena menisbatkan keluarga Nabi, anak keturunan Nabi sebagaimana anak keturunan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya seluruh Nabi, karena banyak anak keturunannya adalah para Nabi. Dan anak keturunannya Rasulullah walaupun tidak jadi Nabi, tapi anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa?
Karena Allah menginginkan kenabian ditutup dengan Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menghilangkan kemuliaan. Jangankan secara biologis, secara ideologis aja itu dalam sabdanya Rasulullah menyatakan ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama umatku mereka kedudukannya seperti para nabi-nabi Bani Israel. Itu halnya sama juga dengan keturunan-keturunannya Rasulullah SAW yang betul-betul istiqamah mengikuti daripada Rasulullah SAW, maka mulia berkat kemuliaan yang dimiliki oleh Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka jangan heran, jangan protes, Beb, ini apa begini, Beb, ini cucunya Nabi kok begini, Beb, ini. Ente sama anak juga, kalau umpama kita ini bukan siapa-siapa, sudah seyogyanya, sudah seharusnya disiksa. Tapi bi akramil rusli kunna akramal umam, berkat Nabi yang paling mulia kita menjadi umat yang paling. Padahal tadi diceritakan sama ulama kita, ketua MUI ikut dana, banyak pengaruh setan gepeng, 1 kali 24 jam nggak bisa sisa, sampai nang jeding, BAB digowok, apa ini? Itu ngaji. Tapi dulinan geng sampai melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita melihat kembali flashback ke zaman dulu, umat-umat terdahulu banyak dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa. Yang kalau kita cosplay di zaman kita, di akhir zaman, kata Ustaz Selamat yang banyak fitnah ini, sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita, tapi kita tidak diazab. Kenapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan kita ini orang yang ahli ibadah, khusyuk, yang tidak mau maksiat. Enggak, dosa sekarang tambah banyak, kemaksiatan tambah merajalela. Sekarang pertanyaannya, maksiat apa yang tidak ada di tengah-tengah kita? Seluruh kemaksiatan sudah lengkap, tapi kembali lagi alhamdulillah berkat Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Walaupun banyak dosa, tapi jangan berarti kemudian terus-menerus melakukan dosa. Tadi alhamdulillah kita sudah membaca burdah, tak lain tak bukan tujuannya taswiqan lisami'in, mengajak kita ayo rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasulullah dapat keistimewaan, kemuliaan, kesempurnaan, healing traveling, menunjukkan kemuliaan secara hakiki siapa sejatinya Nabi. Itu tidak cuma-cuma, tidak gratis, melainkan perjuangan demi perjuangan, darah demi darah, nyawa demi nyawa, keringat yang menetes tak pernah berhenti, siang malam, bahkan derayan air mata, perjuangan daripada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, yang dimana Rasulullah singkat cerita dakwah di Taif. Di sana 1 bulan kurang lebih, tapi yang didapat cacian, makian, hinaan, fitnaan, sampai dibilang orang gila, sampai dibilang tukang dukun, sampai dibilang tukang sihir, tukang santet, dan macam-macam. Bahkan mereka menyatakan tidak ada makhluk lainkah Allah memilihmu sebagai nabi. Gak cukup di situ, diprovokasi anak-anak kecil, mengambil batu melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, para sahabatnya Rasul yang tadi kita munajat dalam fasal akhir di qasidah burdah tanpa terbangan untuk supaya lebih khusyuk, menyebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang setia, yang cinta betul-betul dengan Nabi. Ditunjukkan apa? Bukti pengorbanan yang mereka berikan kepada Rasulullah. Pertanyaannya, kita sudah berkorban apa untuk Rasulullah sallallahu alaihi? Yang menemani Rasulullah tatkala di Taif, Sayyidina Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah daripada lemparan batu, dilempar dari kanan dari kiri. Itu Zaid bin Harithah lari loncat supaya batu itu tidak mengena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengena ke pelipisnya, berdarah. Itu Sayyidina Zaid bin Harithah, tapi batu itu juga masih mengena ke kakinya yang mulia Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian lari masuk ke kebun anggur untuk mencari tempat aman dan kemudian berteduh di situ dan menyandarkan punggungnya. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril beserta malaikatul jibal, malaikat penjaga gunung, dengan murka dan amarahnya. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk menimpakan gunung-gunung ini ke penduduk Taif karena sudah kurang ajar kepadamu ya Rasulullah. Malaikat Jibril pun diperintah oleh Allah, kalau engkau wahai Nabi Muhammad mau dan ingin supaya malaikat
penjaga gunung ini menimpakan dirinya kepada penduduk Taif, maka akan dilakukan. Tapi apa yang keluar dari hati Nabi Muhammad, dari mulut Nabi Muhammad, dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah, aku berharap dari generasi-generasi setelah mereka, dari sulbi dan rahim mereka, lahir orang-orang yang nantinya akan beriman kepadamu. Bahkan itu doa diijabah walaupun setelah Rasulullah SAW tidak ada atau meninggal di dunia. Maka berbondong-bondong sampai detik ini penduduk Taif termasuk orang yang paling kuat imannya berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan ditutup itu kalimatnya dengan doa Allah mahdi qaumi fa innal qaumun la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, umatku, karena mereka belum mengetahui. Ya Allah, ini rahmat, kasih sayang, cinta yang kuat, yang hebat daripada sumber rahmat seluruh alam semesta, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka Rasulullah bersandar dan kemudian menghibur hati setelah tatkala di Mekah diboikot 3 tahun, kemudian orang tercintanya meninggal dunia, Sayyidah Khadijah dan juga Ibnu Abi Thalib daripada pamannya yang selama ini berdua selalu membackupnya. Maka Rasulullah tidak patah semangat, tidak hancur hatinya, melainkan sudah pasrah total dan sudah memaksimalkan segala upaya. Dan kemudian menghibur hatinya, rahimallah akhi Musa, laqad asabani asyadda minni fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, sungguh dia telah diberikan ujian lebih hebat, lebih besar dariku, tapi dia sabar. Kenapa? Karena Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tapi Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh anak kecil melempari batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, padahal tidak ada ujian yang lebih dahsyat seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah bermunajat, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya rabbal alamin, anta rabbal mustad'abin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyatak ya awsa'u li, a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa salaha 'ali amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk aw yahulla 'alayya sakhatuk, lakal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Maka ulama menyimpulkan ini doa dahsyat hebat karena keluar dari hati yang terdalam, dari sanubari yang bersih, yang murni daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ini doa kalau dibaca tatkala kita lagi sedih, susah, gelisah, galau, sumpah, terkena musibah, maka insya Allah cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Karena waktu itu posisinya Rasulullah lagi remuk hatinya, di Mekah mau dibunuh, diboikot 3 tahun, orang yang dicinta semuanya meninggal, sampai dimakan amul huzun, tahun penuh kesedihan. Coba dakwah ke Taif, bukan nyari duit, bukan nyari pangkat, bukan nyari jabatan, bukan nyari dunia. Rasulullah rahmat, pengen semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi yang didapat lemparan batu sampai berdarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun nasibnya seperti itu, tapi Rasulullah tetap munajat, tidak ada Tuhan selain Allah yang agung, yang maha bijaksana. Kita kena ujian dikit udah ngomel, kita kena ujian dikit udah nggak terima kepada Allah, udah menuduh Allah macam-macam, udah berburuk sangka kepada Allah macam-macam, padahal dilempar batu 1 kerikil aja nggak pernah sama siapapun. Tapi alhamdulillah berkat perjuangannya Rasulullah, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada makan siang gratis, ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketahuilah, yakinlah, tidak ada kenikmatan, kesuksesan tanpa susah payah, dengan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Mau nikmat yang zahir, apalagi nikmat yang batin, sampeyan makan, mangan, ngombe,
itu semuanya ada yang berusaha semaksimal mungkin sebelum hidangan itu datang di meja kalian. Mau itu nasi kah, mau itu minuman kah, ada yang susah payah tatkala panen daripada sawahnya, ada yang susah payah untuk memeras daripada air susu sapinya, ada yang susah payah mengebor daripada airnya supaya kita bisa minum daripada jernihnya air, dan segala macamnya, termasuk juga nikmatul Islam wal iman yang tadi disebutkan oleh guru-guru kita. Ini nikmat yang paling mahal, yang paling tinggi, tak lain tak bukan berkat perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah melanjutkan, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, tiada Tuhan selain Allah, pemelihara arusnya yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim, tiada Tuhan selain Allah yang memelihara seluruh langit-langitnya dan buminya dan seluruh arusnya, begitu juga seluruh alam semesta. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan ketidakberdayaannya daripada upayaku, wa hawani 'alan nas, dan rendahku, hinaku di hadapan manusia, wa hawani 'alan nas ya rabbal alamin, wahai Tuhan pemelihara alam semesta, anta rabbal mustad'afin, engkau Tuhan pemelihara, engkau yang memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau pemelihara dan engkau Tuhanku, ila man takiluni, kepada siapa engkau akan pasrahkan diriku, ila ba'idin yatajahamuni, kepada yang jauh penduduk Taif yang menghujaniku, melempariku dengan batu, am ila aduin malakau amri, atau kepada penduduk Mekah yang memboikotku, yang ingin membunuhku, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, apapun yang terjadi terhadapku selama engkau ridha, aku enggak peduli ya Allah. Ini puncak pasrah total yakin daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Wani dungai ibu, selama engkau ridha aku enggak peduli ya Allah. Oh, belum waktunya. Kita banyak request, ya Allah suki ya Allah, ya enggak suki. Ya Allah mobil ya Allah, ya Allah mobil. Tapi lihat doanya Rasulullah, enggak minta apa-apa. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini ketulusan, kegigihan, keistiqomahan sejati, penuh cinta, penuh kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini berjuang sungguhan teman-teman, bukan kita. Kita 1 Januari masih memperingati hari raya non muslim. Kita kadang masih beli produk-produknya Israel yang terafiliasi mendukung mereka untuk membantai umat Islam di Palestina. Kata nggak tuku sip mikir, padahal jelas-jelas mendukung orang-orang Israel. Kata nyumbang dulu redok Sumatera no aja, sip bingung. Tapi bagaimana dengan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela susah, rela capek, rela sakit, rela berdarah, bahkan banyak sahabat hilang nyawa, tak lain tak bukan bentuk kasih sayang rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Tapi nggak berhenti di situ doanya. Rasulullah kemudian berdoa, walakin afiataka ya usuli, akan tetapi afiatmu ya Allah, engkau maha bisa merubah nasib dan keadaan, itu lebih luas untukku. Walakin afiataka ya usuli, a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dzulmat, aku berlindung dengan cahayamu yang menyinari seluruh kegelapan. Wa sulhu alim dunya wal akhirah, dan memperbaiki segala urusan dunia sampai akhirat. Min antun zila bi ghadabuk, atas jatuhnya atau datangnya daripada murkamu, au yaqalla alayya sakhatuk, atau datangnya daripada amarahmu, lakal udda hatta tarda, apapun itu yang penting kau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu. Maka kata alim ulama, berkat doa yang tulus ini, setelah Rasul kembali ke Mekah, kemudian gak lama dijemput oleh malaikat Jibril beserta Burak bersama malaikat Mikael, tanpa minta, tanpa berharap, tanpa berandai-andai, kemudian diberi penghormatan setinggi-tingginya yang tidak bisa satu makhluk pun mencapai derajat itu, yang kemudian seluruhnya menjadi rendah dan hina karena kemuliaan ketinggian, kemuliaan sempurna yang didapati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi terakhir yang poinnya yang tadi saya bilang gigi 5, ini oleh-olehnya dari perjalanan itu tak lain tak bukan adalah sholat 5 waktu.
waktu ini oleh anugerah nikmat terbesar yang dibawa oleh Rasulullah supaya kita juga bisa merasakan nikmat yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau susah healingnya nggak perlu kemana-mana, raja ila salat langsung bergegas ambil wudhu dan sholat. Rasulullah itu hobinya sholat, wa fi riwayah hatta tawaramat godamah, bahkan kalau sudah sholat malam bu, itu kedua kakinya sampai bengkak karena kelamaan sholatnya. Bahkan kalau berdirinya lama, kalau rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama, bahkan penuh derayan air mata karena betul-betul khusyuk hudur ma Allah, selalu dekat, selalu bersama Allah subhanahu. Kalau selalu bersama Allah maka yang lain menjadi kecil. Gak ada istilah kena masalah besar musibah besar, enggak. Kalau bersama Allah yang lain jadi kecil karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ujian yang dahsyat, yang hebat yang didapati oleh Nabi Muhammad itu kemudian menjadi kecil, tidak ada apa-apanya. Tatkala kemudian linuriyahu min ayatina, diperlihatkan segala kekuasaan, kebesaran, ketuhanan, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat, semakin semangat pulang dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengemban amanah, melewati perjuangan, rintihan daripada derayan air mata tangis penuh daripada para sahabatnya, bahkan hilangnya nyawa, tetap masih istiqomah dalam perjuangan, tak lain tak bukan karena kasih sayang dan cinta kepada umatnya itu Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, ayo sebelum Al-Fajr tutup terakhir ini bulan Rajab, perbaiki sholat. Nanti masuk bulan Sya'ban, perbanyak sholawat. Nanti masuk Ramadan, perbanyak baca Al-Qur'an. Tadi sudah diingatkan bagaimana sedikit yang bisa membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, sebagai orang tua jangan sampai kehilangan anaknya, jangan sampai mencetak anaknya bahkan untuk durhaka kepadanya. Jangan kemudian hanya sibuk memberikan nafkah zahirnya tanpa batinnya. Jangan kemudian hanya memberi makan dan minum, tapi rohaninya, jiwanya, batinnya, pikirannya tidak diberikan daripada nafkahnya. Maka kemudian yang ada nanti anaknya durhaka, bahkan nanti menuntut di hadapannya Allah supaya orang tuanya diseret masuk neraka. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu, kalau pengen selamat, dekat di sini sama Ustaz selamat, tapi juga wabil khusus ngaji teman-teman sama wong-wong soleh supaya betul-betul bisa selamat dunia akhirat. Alhamdulillah ada Habib Yusuf bin Umar bin Yahya, ada rutinan di daerah Dukdana, hadir majlisnya, ngaji betul-betul, bawa kitab, bawa buku, bawa pensil, bawa pena, dicatat ilmunya, diamalkan, diajarkan kepada yang lainnya, melihat bagaimana perjuangan yang susah, yang dahsyat, yang hebat dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tak lain tak bukan untuk kita semuanya, bahkan sampai akhir hayatnya yang dipikir adalah kita ummati tatkala dicabut nyawa, bukan anak yang disebut, bukan keluarga yang disebut, tapi yang disebut adalah kita semuanya ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bagaimana nasibnya kalau aku tinggal? Apakah mereka aman? Apakah mereka dijamin? Apakah mereka nantinya bakal engkau ridhoi? Dan itu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan supaya semua umatnya selamat dunia akhir. Mudah-mudahan semuanya diberi selamat oleh Allah. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa selalu istiqamah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, sehingga senantiasa selalu kumpul bersama orang-orang saleh di dunia sampai masuk ke dalam surga. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'hlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa syukil حلالا دائما واخر عجل يا علماء نهضه بالخير ونكفى بالشر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المن والخير واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تمشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الهرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا
تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidil awwalin wal akhirin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya khataman nabiyyin wal mursalin. Assalatu wassalamu alayka wa alaykum ya anbiya Allah wa alaykum wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا ذاكرين حمدا يأتينا وهو يكافئ مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم الذي اللهم في صدري وأجعل على سنته وسعنا من وعده وورثنا حوضه وسقنا بيده شريفا فبدأني لنا بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في الصيف هب الإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة المكتبين وجميع الله الصالحين. ثم في الصيف أصحاب الأمانيين والراشدين وذوي القدر العلي والفضل الجليل الذين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في الصيف سلطان الشهيدين المكرمين أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين والعلمين والشريفين عند الله وعند الناس الحمزة وأبي بكر العباس والأنصار والمهاجرين والزوج طاهرة وأمهات المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عنهم والأتباع الأئمة المجتهدين ومخلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا بصاحب مشيئة الهدى سيد شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الحسيني. اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم في الصيف أولياء إليك على جميع من أقام والجمع والدال والدال ورجل الغيب مشرق الأرض ومغاربها أينما كانوا وأينما حل دعواهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفعنا ببركاتهم وأمدنا من إمدادهم وزادنا من لحظاتهم وإن علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين بركات علوم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. إنك على كل شيء برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم بالصائفين والسلام الحاضرين والسامعين والدين وامواتنا وامواتهم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مغفورا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تزل اللهم فينا ولا معنا ومع علينا شقيا ولا محروما ولا معصوما ولا منصورا ولا عن بابك مدودا. أب اللهم بفضلك وسعنا لمحسننا لعاملنا لعالمنا وعاملنا لخلصنا وعفنا جميع بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجرنا عليها غير مغضوبين ولا مبين ولا مغير ولا مبدل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة رسول الله في هذا الأول سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.